Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah jalla wa 'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Wa qala jalla wa 'ala aidan, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib memulai khutbah pada kali ini dengan khutbatul hajah. Khutbah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap khutbah beliau. Karena di dalam khutbatul hajah Allah menegaskan 3 kali firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian kaum mukminin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian dalam di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Dan di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan kepada hamba-Nya untuk selalu bertakwa dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian kaum mukminin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah fenomena yang fenomena ini pasti terjadi, pasti kita lewati, pasti akan terjadi pada diri kita masing-masing, yaitu fenomena al-maut, fenomena kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Maka setiap dari kita yang hari ini mengembuskan nafasnya, maka ingatlah ya Allah, suatu saat nanti cepat atau lambat kita akan merasakan yang namanya kematian. Mau kaya, miskin, berjabatan maupun tidak berjabatan, tua muda pasti akan merasakan yang namanya kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya tadi, kullu nafs, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian.
setiap yang bernafas, setiap yang memiliki roh jiwa di dalam raganya pasti merasakan kematian. Maka ikhwah sekalian, ingatlah pesan Nabi SAW di dalam hadis beliau tentang 3 hal yang akan menemani kita ke kuburan nanti. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yattabi'ul mayyita thalathah, fayarji'u ithnan, wa yabqa ma'ahu wahid. Yattabi'u ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Rasulullah SAW bersabda, akan menemani si mayit ke kuburannya 3 hal, dan 2 hal dari 3 tersebut akan pulang, sedangkan 1 akan setia menemani si mayit di kuburannya. 2 hal tersebut adalah keluarga dan juga harta si mayit, dan 1 yang setia menemani si mayit adalah amal si mayit. Keluarga akan meninggalkan si mayit, maka secinta apapun seorang suami kepada istrinya atau istrinya kepada suaminya, tidak akan ada suami yang akan menunggu istrinya, setia menunggu istrinya di kuburannya nanti walaupun hanya sehari. Begitu juga seorang anak, secinta apapun dia dengan kedua orang tuanya, tidak akan ada anak yang akan setia menunggu kedua orang tuanya di kuburan kelak walau hanya 1 hari pun. Maka tinggallah amal si mayit yang setia menunggu si mayit, setia menunggu si mayit di kuburannya, menemani si mayit sampai hari kiamat kelak. Maka pilihan ada di tangan kita, ikhwah sekalian. Apakah kita ingin teman yang akan menemani kita nanti di kuburan, di gelapnya kuburan adalah teman yang baik, yaitu amal soleh, maka perbanyaklah berbuat amal soleh. Jika tidak, maka kelak yang akan menemani kita di gelapnya kuburan, menambah dekatnya gelapnya kuburan adalah amal-amal buruk kita sebagai teman-teman yang buruk. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Shalawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Pada khutbah pertama tadi, khatib telah menyebutkan hadis Nabi SAW tentang 3 hal yang akan menemani si mayit sampai ke kuburan. 2 di antaranya akan pulang meninggalkan si mayit, sedangkan 1 yaitu amal akan setia menunggu si mayit di kuburan yang sampai hari kiamat. Dan di khutbah yang kedua ini, khatib ingin memberikan wasiat-wasiat Nabi SAW tentang kematian. Yang pertama adalah wasiat Nabi SAW kepada seseorang, kepada sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar yang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas?" Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling cerdas?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lil mauti isti'dadan ulaika al-akyas." Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian semasa hidupnya dan yang paling bagus dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Itulah mukmin yang paling cerdas. Kemudian wasiat Nabi SAW yang kedua adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat al-maut." Karena Nabi SAW perbanyaklah oleh kalian mengingat memutus kenikmatan, yaitu al-maut.
Nabi SAW menamai al-maut, kematian, sebagai penghindus kenikmatan. Karena sejatinya seorang yang telah meninggal dunia tidak akan lagi merasakan kenikmatan di dunia, harta, makanan, minuman, wanita, jabatan dan lain sebagainya, tidak akan lagi dirasakan oleh si mayit itu. Kemudian Rasulullah menyambung sabda beliau, "Fa'innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin al-'aish illa wasa'ahu 'alaihi." Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian di dalam kesempitan dalam hidupnya, kecuali hal tersebut akan memperluas kehidupannya. Dan juga sebaliknya kata Nabi SAW, "Wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha 'alaihi." Dan tidaklah seseorang mengingat kematian di dalam luasnya kehidupan dia, di dalam kelapangan dia semasa hidup. Dia mengingat kematian, kecuali dengan mengingat kematian tersebut akan membuat hidupnya menjadi sepi. Kemudian wasiat Nabi SAW yang terakhir kepada sahabat Nabi, sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi mewasiatkan 3 hal. Salah satunya Nabi bersabda dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau meminta wasiat Nabi SAW, "Ausini, berikanlah aku wasiat wahai Nabi SAW." Dan di antara salah satu wasiat yang Nabi berikan adalah Nabi SAW bersabda, "Wa'dud nafsaka fil mauta." Dan persiapkanlah diri di dalam menyongsong atau persiapkanlah diri di dalam menghadapi kematian kelak. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari wasiat-wasiat Nabi SAW berkaitan dengan kematian. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang dapat mempersiapkan kematian dengan sebaik-baik persiapan, dan juga semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu mengingat kematian di sisa-sisa hidup kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama